Hai, saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya, saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil, walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Nah, di sini kita berdua mau sharing ya, Dia, gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa, atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog, saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topiknya kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget mulai dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya. Kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami. Di, gimana kabarnya? Masih bertahan di dalam rumah? Nggak kemana-mana? Masih dong. Habis daripada ribet ya, keluar-keluar terus nanti pulang. Gue tuh males gitu loh, pulang semua harus steril, harus mandi, keramas. Aduh, kayaknya ribet gitu. Iya sih. Nah, kalau gue dengan pekerjaan gue mengharuskan untuk keluar sama. Ya. Gue pun juga baru kemarin gue kerja, terus hadir di ruangan green screen gitu, cuman setelah belum gue take itu tuh gue pakai masker, terus sampai orang ngeliatnya yang aduh mbak parno amat, cuman ya gimana ya, emang takut ya Bo ya. Emang nggak apa-apa lah kalau misalnya memang kita ngerasa kita harus menjaga diri ya kan. Bener. Dan lucunya lagi ya, sekarang tuh yang membuat gua parno tuh bukan cuman COVID-19, virus corona, tapi apa, berita-berita, aduh nih gara-gara kemarin nih yang baru-baru aja nih, yang tentang apa sih, pada demo-demo segala macam. Ya Allah, itu banyak banget ya berseliweran berita-berita yang nggak semestinya gitu. Aduh gimana tuh ya Dia, nggak, mesti kadang-kadang nih ya, kita udah umur segini, kita kan dulu sempat hidup di zaman yang kita masih baca koran, berita tuh terpercaya lah, karena emang koran cuma satu ya, Bo. Iya, benar. Bisa dihitung pakai jari lah, gitu. Jadi emang berita yang disajikan bermutu, terpercaya, majalah juga wartawannya juga nulisnya nggak salah-salah. Jadi kita emang mengacu dari berita itu ya. Cuman kalau sekarang kan orang lihat internet, terus lihat dari mana-mana lah, simpang siur berita, itu sih bikin gue parno juga selain virus COVID-19. Kayak temen gue juga kemarin tuh tiba-tiba ya, abis demo itu, rumahnya ini dibakar gitu kan, udah masa gitu kan. Masa? Gue juga kayak gitu. Rumahnya inilah pokoknya petinggi Indonesia gitu, masa sih gue bilang gitu. Kalau gitu pas sudah heboh lah ya, lagian kan rumahnya orang ini udah pasti dijaga dong gitu, karena nggak mungkin nggak. Terus udah gitu, gue cari dong di beritanya gitu kan, terus orang keluar tuh, ya itu hoax gitu. Jadi sebenarnya yang dibakar tuh apa dan kapan gitulah peristiwanya gitu. Terus jadi gue masukin lagi tuh di grup, nih hoax nih ya, salah beritanya gitu kan. Nah itulah Mak, jadi tau nggak, kita itu kan ya orang yang seumuran kita dan yang lebih tua itu tuh gampang banget kena hoax. Nah itu kenapa gue baru mau nanya sama lu, kenapa penyebar hoax itu adalah angkatan kita ya Bo. Malu-maluin banget ya, kayak nggak apa ya, gimana ya, kayak nggak bisa nyaring berita gitu loh, padahal berpendidikan memang tinggi. Kayak lo bilang, dari zaman kita dan orang tua kita itu tuh sumber berita tuh cuma ada satu, dan ya mau nggak mau kan ya kita percayai ya itu gitu kan, maksudnya nggak tahu bener apa enggak juga, tapi ya pokoknya itu gitu kan. Iya benar-benar make sense sih, betul. Jadi masuk kita akal. jadi kita
itu memang tidak terbiasa untuk dapat informasi yang segitu banyaknya dari berbagai sumber. Betul, jadi kita nggak ada comparison, nggak ada apa ya, dan kitanya sendiri tuh juga malas untuk cek dan recheck apakah ini valid atau enggak. Kebiasaannya nggak ada karena kita tidak datang dari zaman itu, gitu kan. Zaman kita kan adalah zaman dimana kita percaya sama berita, gitu kan. Terus memang skillnya juga nggak ada, kita nggak tahu bagaimana nyari berita itu hoax atau enggak. Dan yang ketiga emangnya juga kita pada males gitu kan. Itu sih. Itu tuh ya, jangankan deh ya berita hoax yang isi beritanya itu tuh bohong gitu. Sekarang kan banyak emang yang clickbait itu kan ya, yang clickbait itu, bener. Judulnya itu heboh gitu. Padahal isinya nggak kayak gitu. Itu aja udah disebarin. Bener. Karena orang nggak baca isinya gitu. Betul. Itu tuh sering banget tuh. Jadi beberapa maaf banget nih ya. Kadang juga ada beberapa kanal berita terpercaya yang clickbait, ngambil berita dari berita Amerika dari mana-mana yang nggak disaring, terus kadang-kadang juga translatingnya salah. Terus beritanya juga salah. Jadi ya udahlah kita baca ya Allah ini kenapa gitu ya. Aduh. Apalagi dari bahasa asing kan gitu ya. Pernah tuh waktu itu tuh yang sekolah di Perancis dibuka terus tiba-tiba berapa puluh orang kena COVID gitu ya pas awal-awal banget gitu. Terus ada tuh temen gue yang di Perancis terus dia komen dia bilang gini, itu kok aneh banget ya tuh salah translate kali gitu. Orang sebenarnya berita itu tulisan dari berita di Perancis itu adalah semua sekolah. Jadi pokoknya sekolahnya kan banyak banget yang buka, dari segitu banyak yang buka segitu yang kena gitu loh. Jadi bukan dari satu sekolah gitu. Ya Allah, Bo, itulah ya, makanya kadang-kadang gimana ya, Bo? Makanya kita juga ini sih ya knowing generasi kita adalah generasi ya itulah agak males cari komparasi berita ya. Kita menghimbau dari obrolan kita nih buat teman-temannya ya agak sedikit jangan males lah ya, harus lebih pinter-pinter menyaring berita dan jangan cepet klik nyebarin gitu ya. Ya, dan kalau baca berita itu dibaca isinya, jangan cuma dibaca judulnya. Ini lucu banget sih, dibaca beritanya jangan dibaca judulnya. Bo, lo tau nggak? Waktu gue buka klinik kan kita kan biasa lah ngundang wartawan gitu kan, di interview segala macem kan. Ada satu yang gue tuh sampai ada orang yang tiba-tiba orang dewasa mau daftar sekolah. Sekolah gue kan buat anak kebutuhan khusus ya, anak kecil gitu kan. Terus gue tuh belum lihat gitu loh beritanya gitu. Terus dia bilang, Kak mau daftar ke sekolah mental. Gue bingung. Ini apa ya gitu kan? Kenapa sekolah mental gitu? Mentalis itu, ilusionis. Apa? Terus kenapa bapak-bapak yang mau daftar gitu kan? Terus itu secara sekolah gue buat anak kecil gitu kan ya. Terus dia ngasih beritanya yang ternyata dia baca judulnya doang. Dan judulnya gini, dibuka, jadi pokoknya psikolog kayak gitu lah yang membuka sekolah mental. Wah, sekolah mental gitu kan. Terus gue baca beritanya, isinya sih benar. Jadi maksudnya isinya itu ini ada sekolah untuk anak-anak kebutuhan khusus. Terus juga ada kelas-kelas kita itu loh, kelas komunikasi, kelas ini untuk yang dewasa kayak gitu. Jadi isinya sih benar gitu, cuman judulnya asli sekolah mental itu. Dan si bapak ini, terus gue dalam hati gini, kenapa juga si bapak ini mau sekolah mental ya gitu kan? Mental terganggu atau dia menjadi mentalis atau apa ya, gitu kan? Terus dia nanya, kalau misalnya nggak ada, kenapa judulnya ini? Gitu, kenapa itu? Gue bilang sama dia, Bapak kadang-kadang kan judul sama isinya beda ya. Bapak udah baca belum isi beritanya? Gitu. Untung nanya ke lu ya, coba nanya gue gitu, gue jadi psikolog terus gini, hah bapak mental makanya gue gak jadi psikolog karena bisa kabur semua pasiennya. Terus udah gitu pas udah baca gini, oh iya ya, aduh maaf ya Bu, saya salah sangka gitu. Oh iya Pak, gak apa-apa gitu, cuman ya itu kan membuktikan banget, udah kejadian banget di gue gitu kan ya, kalau judulnya itu tuh menipu gitu lah. Bener, jadi emang bener sih ya, kita tuh harus pinter-pinter, harus bisa menyaring berita, membaca dengan baik berita tersebut.
Dan emang ya jangan dari satu sumber aja. Misalnya sekarang kan banyak ya, 1 sumber, 2 sumber, 3 sumber, ya diiniin lah supaya kita jadi apa ya, nggak jadi orang yang ikut-ikutan nyebarin berita bohong. Ngeri loh, Bo. Iya. Karena ada juga nih temen gue suka kirim gitu gini, ini dari foto dari kapan tahu, Bo, gitu loh. Hati-hati lah ya, mending kalau gue tuh nggak pernah lo nyebarin misalnya ada apa gitu ya, kecuali orang main musik gitu kali ya. Nah itulah gue sebar orang nyanyi. Karena gitu gue ya. tau gini, karena gue adalah tipe orang yang gue itu gampang panik. Jadi melihat berita atau apa segala macam langsung parno. Ya kan, dengan keparnoan itu gue sadar bahwa kalau gue menyebarkan sesuatu yang memang walaupun itu mungkin benar atau enggak, tapi dengan menyebarkan kan lo ikut membuat orang lain tegang dan takut ya. Iya. Dan that I don't like gitu. Janganlah, mending gue simpen sendiri. Iya, terus hati-hati kalau misalnya ya kita di sosial media itu suka ngeklik berita yang hoax atau kita ngikut orang yang memang mungkin suka berpartisipasi menyebarkan hoax ya, itu memang kita suka dapat berita hoax loh. Oh iya. Nah, karena kan memang ada algoritmanya kan, kita kayak algoritma bener, betul. Kita baca berita apa, kita ngikut siapa gitu kan. Betul. So it's like the social media can read our mind ya. Padahal itu algoritma yang dibaca. Bener loh. Dia baca karakter kan. Sama bener kayak ini. Psikolognya sama sosial media. Iya, karena emang bener. Kita juga waktu itu sempat gue sama beberapa temen gue ngebahas di grup gitu ya. Bo, baru kemarin kita bahas mengenai apa sih kayak panci apalah, kita lagi mau beli panci buat masak apa itu, dia tuh langsung dibombardir dengan iklan panci ini panci itu di sosial media, di Facebooknya, di IG-nya. Gue gini, Bo, kok ngeri banget ya, as if they can read our mind. Kayak itu ya, algoritma yang dibaca dari search kita ya. Karena kan dia tahu kan, misalnya kita lagi nyari apa kayak gitu-gitu. Jadi ya memang akibatnya kita jadi kayak sering banget jadi kena kebanjiran berita-berita kayak gitu juga gitu. Jadi ya kita kan juga udah umur ya, dan harusnya kan udah ada pengalaman. Just be wise dalam membaca itu, karena kan gimana kita membaca dan menyikapi berita-berita ini kan juga berpengaruh ke anak-anak kita kan sebenarnya. Bener, itu dia. Makanya kadang-kadang juga ya udahlah, gue tuh masih bersikukuh dan gue masih memegang teguh bahwa gue berita baca dari koran newspaper yang emang bisa gue pegang, dari nama besar yang memang gue percaya gitu. Terus juga kadang-kadang ada berita, gue masih langganan tuh majalah-majalah kayak politik atau apa yang memang ya masih bisa dipercaya lah gitu. Gitu sih. Ya, kalau gue mengandalkan teman-teman yang bisa gue percaya, biasanya gue lihat tuh postingannya. Iya benar. Tapi ya benar sih, semakin kita sering mengakses berita hoax, kita jadi dapat itu terus ya. Iya. Nah, kadang-kadang gue suka gini, gila nih, orang dapat dari mana nih apa kayak gini, gue juga gak pernah gitu kan. Iya, gue gak pernah dapet kok, dia dapet aja. Gue kayak, wah, awalnya sih gue sempet komen, sempet yang wow, tapi akhirnya lama-lama gila deh ini beritanya gak bener nih orang nih. Iya, ya mungkin ya karena dia sekali 2 kali dia ngeklik gitu kan, akhirnya ya dia jadinya kebaca kan ininya. Bener. Dan ya itu loh, grup-grup itu ya kalau gue sih juga sekarang sangat membatasi lah, maksudnya menjaga kewarasan gue gitu. Jadi gue cuman bertahan di grup-grup yang membuat gue memang terinformasi, terus inspirasi, atau yang bikin happy aja gitu. Betul, bener sih. Makanya kadang-kadang juga itu kan awal-awal COVID, wah berita simpang siur malah bikin panik. Makanya pada akhirnya capek sendiri kitanya ya kan. Ada satu grup gue gitu tuh, beritanya tuh yang negatif mulu ya pas awal-awal ya, padahal orang-orangnya tuh semua WFH, semuanya aman lah gitu ya harusnya, dan gak ada yang kehilangan pekerjaan juga kayak gitu ya. Gue mute aja gitu, ya udah. Ya ampun. Gue nggak live sih gitu, gue mute aja udah. Ya padahal merekanya juga bukan di posisi yang nggak ada kerjaan ya, tapi tetep aja dah. Kerja mah tetep, cuma pindah aja kerja di rumah gitu kan. Cuma mereka takut kali ya, tapi saking takutnya beritanya tuh bombardir terus gitu loh. Nah itu mah beneran, itu juga gue mute aja udahlah. Pusing ya, Bo. Ya udahlah, ya moga-moga obrolan kita menginspirasi ya. Jadi sekarang nih karena memang banyak sekali kejadian, negara kita juga lagi kayak begini ya, Bo. Bukan cuma negara kita, seluruh dunia ya. Jadi ya pinter-pinter lah kita menyaring berita ya. Kalau nggak kita tambah udah umur segini makin pusing, ntar penyakitan yang ada ya. Iya tuh udah gitu jadi penyebar hoax lagi ya.
Udah cakep-cakep, Rosdiana Stianingrum, psikolog ternama, tiba-tiba, ya di, kok kasih berita gue beginian? Gak mungkin, jaga reputasi ya. Lagian kan gimana lah gitu ya, mendingan udahlah, pokoknya selama kita nggak yakin bahwa itu aman, belum kita cek dan recheck lagi, ya jangan gitu kan. Bener. Siap. Wah, seru sekali ya. Moga-moga banyak yang suka nih obrolan kita. Bisa dikasih jempol. Jangan jempol gini ya, jempol gini ya. Yes. Karena emang bener loh, it happens di sekitar kita. Dan emang biasanya tuh yang paling sering nyebar-nyebar gitu tuh ibu-ibu. Iya. Atau ini bapak-bapak tapi udah pensiunan, jadi mungkin iya. Ya udah lebih tua loh. Iya loh. Itu maksudnya ya mungkin balik lagi karena kayak orang tua kita kan lebih nggak biasa lagi ya banyak berita kan. Jadi ya percaya aja gitu kan. Semua ditelan bulat-bulat ya. Aduh. Yalah, be smart lah. Cerdaslah memilih dan membaca berita. Betul. Siap. Oke, nggak kangen sama gue nih, nggak mau ketemuan. Gini udah ketemu. Rapid test dulu. Ya udah. Oke nih loh, ini kok kita cepat ketemuan. Amin. Semoga kita cepat ketemuan, dan ini kenapa tiba-tiba mati lampu gue. Semoga kita cepat ketemuan dan ya aman-aman sehat-sehat terus ya dia. Sip. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah.